Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi dengan jamaah tabligh ketika sekarang ini keluar satu isu yang menyatakan bahwa jamaah tabligh adalah bagian dari organisasi ataupun pergerakan dalam golongan ekstrim ataupun teroris. Banyak orang belum mengenal jamaah tabligh, padahal jamaah tabligh itu sendiri bergerak di mana-mana. Hampir tidak ada negara satupun yang tidak didatangi, diinjak oleh jamaah tabligh. Baik di timur, di barat, di selatan, di utara, di semua benua, bahkan di negara manapun, pasti ada pergerakan jamaah tabligh. Dan jamaah tabligh ini bergerak di setiap negara, bukan 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun, 20 tahun, tapi bergerak hampir lebih daripada 30 tahun. Dan mengapa pergerakan mereka itu berada di seluruh negara, berada di setiap tempat? Kalau dicermati setiap jamaah tabligh itu, maka akan didapati mereka itu dari beragam latar belakang, dari beragam latar keilmuan, dari beragam latar jabatan. Mereka beraneka ragam, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dari kalangan bawahan sampai atasan, dari kalangan cendekiawan dan orang-orang biasa rendahan. Ya pegawainya, ya pejabatnya, ya rakyatnya, pedagang, pebisnis dan sebagainya ada. Politikus ada, ahli ulama ada, mantan-mantan gangster pun ada, mantan-mantan artis, aktor pun ada, mantan-mantan napi pun ada, ustadz, kiai, alim ulama jelas ada. Dari latar belakang politik pun banyak, dengan berbagai partainya, dengan berbagai organisasinya, semuanya ada. Mengapa ini bisa menjadi satu kesatuan, satu pergerakan yang sesungguhnya bisa dikatakan bukan satu organisasi? Syekh Ilyas sendiri sebagai pengasas dari jamaah dakwah wa tabligh ini mengatakan ini adalah tahrikul iman, ini adalah pergerakan keimanan, pergerakan imaniyah, sekedar meningkatkan iman, sekedar menaikkan iman, menguatkan iman, mewujudkan keimanan dalam diri, dalam keluarga, dan dalam masyarakat. Mengapa diterima di seluruh negara? Mengapa diterima di seluruh tempat? Walaupun ada memang yang belum menerima, masih menolak, bahkan masih menghujat. Apalagi misalkan dengan label sebagai teroris. Ini sungguh aneh dan sangat tidak nyambung dengan apa yang ada dalam pendidikan, ajaran yang diterapkan dalam jamaah tabligh. Jamaah dakwah tabligh ini mempunyai kurikulum, dan kurikulum itu menjadi bahan utama dalam setiap agenda, dalam setiap program, dalam setiap apapun pembahasan. Bahkan itu menjadi agenda utama untuk perubahan dalam kehidupan. Jamaah dakwah wa tabligh secara terang-terangan menyatakan bahwa agenda yang paling utama dari program mereka itu adalah 6 sifat, 6 poin yang mesti diwujudkan dalam diri. Inilah yang membuat jamaah ini bisa diterima dimanapun. Dan ini menjadi asas, menjadi aturan. Setiap pembicaraan, setiap penyampaian, setiap omongan, setiap obrolan, bahkan setiap tingkah laku tidak keluar dari 6 poin ini. Maka silakan disimak, dipelajari,
didalami apakah ada dalam 6 poin tersebut unsur-unsur kekerasan, unsur-unsur radikalisme, unsur-unsur terorisme. Justru di dalamnya ada keindahan, kenyamanan, ketentraman, sakinah, mawaddah, mahabbah yang coba dimunculkan oleh jamaah tabligh ini. Yang pertama dari 6 sifat tersebut adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mendidik keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini urusan hati dengan Allah, urusan hubungan seorang hamba kepada Rabb-nya, meyakini Allah sesuai dengan zat dan sifat-sifatnya. Secara akidah tidak bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Poin yang kedua adalah salat khusyuk wal khudu. Ini pun sama, hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Bagaimana memperbaiki salat menjadi salat yang ada ruh, sehingga salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Bahwa salat itu memperbaiki kehidupan, sehingga seseorang dengan salatnya bisa mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan munkar. Apabila dilihat dari sisi ini, jelas sangat-sangat membantu pemerintahan manapun, karena dengan seseorang ketika berubah menjadi baik, otomatis kejahatan akan menurun, kriminal pun akan menurun, kemungkaran pun akan menurun, dan akan wujud kehidupan yang damai, yang sentosa, yang aman dan sejahtera. Yang ketiga adalah ilmu ma'adzikir. Bagaimana supaya seseorang senantiasa tumbuh minat kepada pengetahuan, ada rangsangan untuk belajar. Di titik yang paling rendah ketika seseorang tidak memiliki pengetahuan apapun, maka dengan sifat ilmu ma'adzikir berusaha diangkat untuk supaya ada gairah, ada rangsangan untuk menuntut ilmu di usia berapapun, tidak menghalangi dirinya untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, mencintai ilmu, dan senantiasa minat untuk menambah pengetahuan bagi dirinya. Dan itu disertai dengan zikir, yang artinya apa yang dikehendaki dari ilmu itu tidak lain adalah untuk diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan, bukan sekedar tahu, tapi juga diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan. Sehingga orang yang berilmu adalah orang yang taat, yang tunduk, yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang keempat adalah ikramul muslimin. Dari poin ini pun bisa dilihat di mana terorismenya, di mana radikalismenya, di mana kekerasannya. Karena jamaah dakwah tabligh betul-betul berusaha untuk menjadikan ikramul muslimin sifat kasih sayang, mahabbah kepada setiap manusia, kepada siapapun, merendah, bertawadhu, menyenangkan orang seperti menyenangkan dirinya, menyayangi seseorang seperti menyayangi dirinya, melayani seseorang seperti melayani dirinya, menyikapi seseorang seperti menyikapi dirinya. Ini adalah ajaran jamaah dakwah tabligh. Tidak ada memusuhi. Ada hal-hal yang memang terlarang dalam jamaah tabligh. Mengkritik, menggugat, membanding-bandingkan, itu tidak diperbolehkan dalam jamaah tabligh. Setiap orang pasti punya alasan untuk kebaikan mereka, apalagi untuk ibadah. Perbedaan itu tidak menjadikan harus ada permusuhan ataupun kebencian. Dakwah jamaah dakwah tabligh adalah dengan merangkul, menyayangi, memaklumi, memahami, memaafkan. Betul-betul memaafkan, bahkan mendoakan kepada setiap pelaku maksiat ataupun yang berbeda dengan dirinya, supaya Allah beri ampunan dan Allah beri hidayah. Dan yang kelima adalah tashihun niyah, meluruskan niat, memperbaiki niat,
Bagaimana supaya setiap niat kita dalam beramal tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbuat kebaikan bukan berarti bersih dari berat. Banyak gangguan-gangguan yang akan merusak amalan tersebut, terutama dalam diri, terutama dari diri sendiri. Niat bisa berubah, kepentingan bisa masuk. Maka dalam jemaah dakwah tabligh ditekankan untuk senantiasa memprioritaskan Allah dalam segala amalan. Dalam hal ini maka silakan perhatikan, semua jamaah dakwah tabligh ini bergerak di amwalihim wa anfusihim. Bukan sekedar omongan, bukan sekedar aturan ataupun sekedar kurikulum, tapi memang diterapkan dalam kehidupan bahwa semua pergerakan jamaah dakwah tabligh ini ditekankan, sangat-sangat ditekankan di amwalihim, dengan harta mereka dan dengan diri mereka. Tidak ada pembiayaan dari orang lain, tidak ada pengumpulan dana, tidak ada sponsor ini, sponsor itu. Pergerakan mereka disesuaikan dengan kemampuan biaya dari kantong masing-masing yang mereka punya, untuk biaya safar mereka dan juga untuk biaya keluarga yang ditinggalkan. Ini patut digarisbawahi. Banyak fitnah yang menimpa jamaah tabligh, bahwa jamaah tabligh tidak mempedulikan keluarga, bahwa jamaah tabligh mengabaikan tanggung jawab kepada nafkah keluarga. Padahal mari kita buktikan berapa banyak anak yang disengsarakan, istri yang disengsarakan antara jemaah dakwah tabligh dengan orang umum yang terjadi. Silakan perhatikan berapa banyak keluarga yang terlantar. Apakah disebabkan oleh jemaah dakwah tabligh ataukah disebabkan oleh orang-orang yang umum yang mereka memang meninggalkan tanggung jawab mereka kepada keluarga? Ada yang dikatakan bahwa jemaah tabligh tidak mendidik keluarga mereka. Mari kita buktikan. Lihatlah ke penjara-penjara anak-anak, penjara-penjara narkoba, geng-geng motor, anak-anak berandalan. Lihat anak-anak siapa mereka itu. Adakah anak-anak jamaah tabligh? Adakah anak-anak dakwah tabligh? Anak-anak siapa? Kita tidak mengatakan bahwa anak-anak kita sudah baik, tidak. Tapi seandainya dikatakan bahwa jamaah tabligh meninggalkan tanggung jawab pendidikan, meninggalkan tanggung jawab nafkah kepada keluarganya, mari silakan. Adakah anak-anak mereka yang terjerumus dalam narkoba, dalam kejahatan remaja, ataupun kebebasan seksual dan sebagainya? Silakan jelajahi penjara-penjara anak-anak, kenakalan-kenakalan remaja yang ada. Adakah di antara mereka dari kalangan anak-anak jamaah dakwah tabligh? Justru yang sangat mengherankan, sebagian besar anak-anak jamaah dakwah tabligh, walaupun ayah ataupun orang tua mereka mantan preman, mantan penjahat, orang-orang yang penuh dengan tato, yang punya riwayat hitam dan sebagainya, justru anak-anak mereka menjadi hafiz-hafiz Al-Quran. Anak-anak mereka menjadi alim ulama, yang mereka telah merubah hidup orang tua mereka menjadi anak-anak yang berbeda, berbakti kepada orang tua, menyenangkan orang tua. Yang pasti itu sangat membanggakan. Anak-anak yang terkena narkoba, pergaulan bebas, hamil di luar nikah, yang berpacaran, anak siapa mereka itu? Kalaupun ada satu dua, pastilah ada anak-anak yang terjerumus dalam kemaksiatan dari jamaah dakwah tabligh. Tapi biasanya itu adalah pengaruh daripada ayah mereka sendiri yang tidak tertib menjalankan aturan-aturan dalam dakwah tabligh. Itu disebabkan karena kelemahan orang tua mereka sendiri,
sebagai jamaah dakwah tabligh, di mana jamaah dakwah tabligh tidak hanya mementingkan urusan luar, tapi banyak program mereka juga mengurusi urusan keluarga. Ini berhubungan dengan poin yang terakhir, poin yang keenam, yaitu dakwah tabligh. Banyak orang yang menyangka bahwa dakwah tabligh ini urusannya adalah keluar kota, keluar daerah, keluar negeri dan sebagainya. Sedangkan di kampung sendiri, di keluarga sendiri tidak diurus. Ini pemahaman yang salah. Karena realita di dalam kehidupan zaman dakwah tabligh adalah secara hitungan persentase tetap keluarga adalah yang utama. 90% di rumah, di kampung sendiri, 10% saja yang dilakukan di luar rumah ataupun dilakukan di luar kampungnya. Ini adalah aturan baku dari jamaah dakwah tabligh. Tertib yang sudah berpuluh-puluh tahun diterapkan dalam jamaah dakwah tabligh adalah luangkan waktu 10% saja untuk di luar rumahmu, di luar kampungmu. Tapi yang 90% itu untuk keluarga, 90% itu adalah untuk kampung sendiri. Bagaimana bisa disebut mengabaikan keluarga? Berbicara masalah keluar di jalan Allah dengan hitungan hari ataupun hitungan minggu, hitungan bulan, tidak begitu saja mereka itu pergi meninggalkan anak istri. Ada satu bagian dari proses untuk keluar di jalan Allah adalah tafakur. Tafakur itu memastikan, menyeleksi apakah seseorang itu layak untuk keluar di jalan Allah atau tidak. Bagi orang yang tidak mengikuti dakwah tabligh, tidak memahami hal ini, karena ini adalah proses yang baku yang ada dalam semua kota-kota, masjid-masjid yang digunakan untuk jamaah dakwah tabligh. Mereka pasti akan mengalami proses itu. Seseorang akan ditanya mengenai nafkahnya, biayanya, kesehatannya, pekerjaannya, itu semua akan dipastikan. Seorang yang PNS, ASN, ataupun pegawai swasta tidak sama sekali diperkenankan untuk keluar begitu saja tanpa ada izin cuti dari kantornya. Itu sudah pasti. Seandainya ada yang melanggar, itu pasti ada satu pelanggaran juga bagi jamaah dakwah tabligh. Tidak ada pembenaran dalam hal itu. Tidak ada keluar di jalan Allah dengan melanggar aturan-aturan yang berlaku. Itu sudah menjadi satu tertib utama bagi siapapun yang akan keluar di jalan Allah, seandainya mereka adalah pegawai baik negeri ataupun swasta. Mereka harus memiliki surat izin cuti dari kantornya. Selanjutnya juga akan ditanya bagaimana biaya. Apakah cukup biaya itu untuk yang ditinggal keluarga sesuai dengan harinya, berapa jumlah hari yang akan dia tinggalkan? Juga apakah cukup untuk biaya dia sendiri ketika keluar di jalan Allah? Ini akan ditanya. Tidak begitu saja. Dan tidak ada di sini pembiayaan untuk orang lain. Dibiayai orang lain, tidak ada. Itu akan dipastikan. Itulah tafakur. Kemudian juga kesehatan. Apakah ia memiliki penyakit yang kronis yang memang dia tidak boleh untuk bergerak keluar, ya, sehingga merepotkan jamaahnya, rombongannya, ataupun orang-orang yang nanti didatangi. Dan selanjutnya dia akan ditafakut mengenai kelayakan dalam amalan. Apakah dia memang sudah pantas untuk keluar di jalan Allah untuk sekian lama, sekian jauhnya, dan sebagainya. Itu memiliki beberapa syarat-syarat yang tertentu, sehingga tidak mudah begitu saja meninggalkan keluarga, meninggalkan kantornya, meninggalkan pekerjaannya tanpa melalui proses tafakur tersebut. Inilah 6 poin, 6 sifat yang menjadi aturan dasar, kurikulum dasar, ajaran dasar dari jamaah dakwah tabligh. Apabila dilihat secara menyeluruh, maka di mana ajaran ini mengajarkan kekerasan, mengajarkan radikalisme ataupun terorisme? Bahkan dalam jamaah ini sangat ditekankan untuk senantiasa menyayangi umat,
siapapun mereka, mukmin ataupun non mukmin, muslim ataupun non muslim, orang yang taat ataupun orang yang bermaksiat, siapapun sayangi umat sebagaimana sayangnya Nabi kepada umat. Sayangi umat, perbanyak senyum kepada mereka di siang hari dan perbanyak menangis untuk mereka di malam hari. Demikian jamaah dakwah tabligh ini bergerak, sehingga banyak negara tidak mempermasalahkan jamaah tabligh. Di setiap negara pasti, setiap negara memiliki intelijen, setiap negara pasti memiliki imigrasi. Tidak semudah itu bergerak untuk di seluruh negara. Kenapa? Karena ada poin-poin tertentu yang juga dilarang di dalam jamaah dakwah tabligh itu. Itu apa? Dilarang membicarakan masalah politik praktis. Maksudnya apa? Bukan berarti anti politik. Silakan berpolitik ketika bersendiri, tidak dalam jamaah. Tidak ada kampanye di dalam jamaah. Tidak boleh menyebarkan kampanye, mengajak kepada suatu partai, mengajak kepada satu kelompok. Tidak diperkenankan untuk berpolitik secara praktis di dalam jamaah dakwah tabligh ini. Aktif dalam politik silakan, tapi jangan dibicarakan dalam jamaah. Tidak boleh disinggung dalam jamaah. Mengapa? Karena hari ini adalah sangat rentan dengan perpecahan bagi jamaah dakwah itu sendiri. Karena di dalam jamaah dakwah tabligh beraneka organisasi, berbagai macam partai ada. Sehingga apabila dibicarakan di dalam agenda, di dalam program-program dakwah tabligh, di situ akan merenggangkan persahabatan. Itu yang dihindari. Apabila di luar jamaah, silakan berpolitiklah sebaik mungkin, berpolitiklah sebagus mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak membicarakan aib siapapun, baik aib personal, apalagi aib suatu golongan. Itu adalah larangan. Tidak boleh. Tidak ada pembicaraan mengenai aib masyarakat. Aib yang dibicarakan adalah aib-aib yang sudah jelas, yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Misalkan aibnya Fir'aun, aibnya Namrud, dan sebagainya. Kemudian yang ketiganya adalah dalam jamaah dakwah tabligh dilarang sama sekali memohon bantuan dana. Tidak ada bantuan dana, tidak ada proposal, permintaan, permohonan untuk ini, untuk itu, tidak ada. Tetap dengan dasar bi amwalihim wa anfusihim, berkorban dengan diri sendiri dan harta sendiri. Poin-poin ini adalah poin yang sangat ditekankan di dalam jamaah dakwah tabligh. Apabila melanggar, maka itu akan merusak diri dia sendiri. Tidak ada jamaah tabligh itu meminta sumbangan, meminta dukungan partai, mengumpulkan dana, menjelek-jelekkan seseorang ataupun satu lembaga, satu golongan. Tidak ada. Murni pembicaraan jamaah dakwah tabligh adalah tentang Allah dan Rasulnya, tentang agama, tentang kehidupan di bawah bumi, bukan di atas bumi. Bagaimana kubur, bagaimana mahsyar, bagaimana akhirat, bagaimana hisab, bagaimana surga, bagaimana neraka. Itu saja, tidak lebih daripada itu. Walaupun mesti diulang-ulang, itu saja. Tidak ada pembicaraan yang lain, tidak menyentuh hal-hal yang lain. Dan jamaah tabligh tidak membicarakan masalah pangkat dan derajat. Oh saya kolonel, oh saya pangkatnya ini, oh saya pangkatnya itu, tidak ada. Karena kita semua sama, rukuk dan sujud hanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua adalah khalifatullah fil ardh, kita semua adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua adalah manusia biasa yang pasti akan mati. Dalam hitungan tahun kita akan tidak ada di dunia ini. Dalam hitungan waktu kita semua akan pergi meninggalkan dunia ini dan mendapatkan akibat dari apa yang kita perbuat nanti di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.